Lah, ini umpamanya kita ditanya, kenapa kita itu manusia itu lisannya cuma satu? Kalau telinga ada dua, lubang hidung ada dua, mata ada dua, tapi lisan cuma satu. Oh, lisan cuma satu. Oh, ternyata sebenarnya kita lebih disuruh untuk memperbanyak mendengar dan daripada banyak bicara. Makanya pakai kasihnya satu saja lisan itu. Sanif rahmatullah wa nafa'ana bilumi fid dharaini amin. Amin. Waqilah an Hamzata al-Baghdadi kana hasanal kalam fahata fabihatif fakalamta fahsanta baqiya antaskut fatasuna fi mata kalam badarika hatta mata mata kalama badarika hatta mata. Hadirin rahimakumullah, terakhir bab bayanu sumti, menjelaskan tentang diam. Yang sebelumnya dijelaskan bahwa sumti itu ada dua macam, sumtul awal, ada sumtul khawas. Terus juga tentang beberapa orang-orang yang melatih dia dalam untuk belajar diam. Kalau untuk belajar bicara kayaknya paling ya cuma 7 tahun lah bisa ya belajar bicara mah. Tapi kalau belajar diam 30 tahun nggak bisa. Belajar bicara mah 7 tahun bisa itu. Belajar bicara. Tapi kalau belajar diam 30 tahun nggak bisa itu. Kalau Jafar mah udah bisa. Sampai Abu Bakar Siddiq sendiri untuk melatih supaya dia bisa menahan tidak bicara itu sampai dikasih batu mulutnya itu. Dikasih batu supaya ya jangan asal bicara, asal kata ngomong. Nah ini ada Hamzah al-Baghdadi. Imam Hamzah al-Baghdadi ya juga seorang sufi yang sangat luar biasa. Beliau kalau berbicara itu sangat kata-katanya indah, pada sangat mengagumkan. Banyak kalau beliau bicara itu serat akan mengandung hikmah sangat luar biasa. Jadi itu akhirnya pada suatu hari ada hatif, suara tanpa rupa, itu kepada Imam Hamzah itu. Imam Hamzah, kamu tuh kalau ngomong itu tuh bagus banget. Kalau kamu udah belajar ngomong mah udah bisa, belajar ngomong mah udah bagus. Tapi sekarang mah tinggal sisa kamu itu belajar diam. Kata hatifnya itu. Kalau belajar ngomong udah bisa kamu tuh. Nggak pernah ngomong kamu itu ngomongnya tanpa guna selalu itu. Udah bisa kamu. Terus kalau ngomong selalu tepat sesuai dengan itu. Tapi tinggal ini belajar diamnya kamu tuh. Akhirnya apa, semenjak itu beliau tidak ngomong sama sekali sampai meninggal gitu. Ceritanya Imam Hamzah. Luar biasa. Hatta mata. Ya. Dan juga yang namanya sukut itu kadang-kadang untuk takdib bagi seseorang gitu tuh. Untuk takdib seseorang, diam itu bisa juga adalah pelajaran bagi dia dalam masalah adab. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang ngomong, kita membicarakan sesuatu, boleh jadi di majelis itu ada orang yang sebenarnya lebih berhak untuk berbicara seperti itu gitu tuh. Dia bisa pokoknya sama-sama bisa menjawab. Udah ada pertanyaan, ada orang 10 bisa menjawab, sebenarnya ada yang paling berhak untuk menjawab bukan asal bisa langsung menjawab. Kadang-kadang ada yang lebih berhak untuk menjawab seperti yang sepuh gitu tuh umpamanya gitu tuh. Yang sepuh aja walaupun saya yang muda bisa menjawab, tapi yang berhak itu adalah yang sepuh. Mangga yang sepuh aja yang jawab. Itu bisa jadi seperti itu gitu tuh. Jadi diamnya itu adalah takdir walaupun dia bisa, atau bisa jadi yang dia bicarakan itu bagi pendengarnya itu bukan halayak yang ia konsumsi untuk para majelis, diamnya itu bisa jadi. Sebab kita kalau bicara ternyata bukan cuma kita saja yang mendengar itu, tapi juga jin. Aw yakunu fil majlis minal insi wal jin man la yakun ahlan listima'i dalikal kalam.
Jadi yang majelisnya itu bukan konsumsinya pembicara seperti itu tentang umpamanya tentang wahdatul wujud umpamanya gitu tuh, tentang wahdatul wujud. Lah kita walaupun kita tahu tentang wahdatul wujud, tapi kalau kita ngomongkan itu jadi berbahaya, ya udah diam aja udah. Atau kita umpamanya kita bisa menjawab tapi ada yang lebih berhak untuk menjawab, ya udah kita itu bisa jadi yang namanya sukut itu tak berupa takdir gitu tuh. Jadi fayasunu fasunallahu andalik biskati dalika saksi, dan itu memang apa, kalau umpamanya kita bisa diam seperti itu kita bisa, tapi ada yang lebih berhak ngomong masalah ini. Lah itu anugerah dari Allah menjaga diri kita, atau kita bisa, tapi ini kalau dibicarakan berbahaya, akhirnya kita diam. Itu adalah penjagaan Allah terhadap diri kita dengan diamnya kita itu. Jadi memang ya kalau itunya cuma kita menempatkan pada tempatnya seperti ini yang sulitnya mah. Itu tuh, kapan kita diam, kapan kita bicara, apakah itu. Lah ini umpamanya kita ditanya kenapa kita itu manusia itu lisannya cuma satu, kalau telinga ada dua, lubang hidung ada dua, mata ada, tapi lisan cuma satu. Lisan cuma satu. Oh ternyata sebenarnya kita lebih disuruh untuk memperbanyak mendengar dan daripada banyak bicara. Makanya pakai kasihnya satu saja lisan itu. Kasihnya satu saja lisan. Kita lebih banyak mendengar, lebih banyak bicara gitu, lebih banyak mendengar dan melihat. Mata dua itu kita banyak melihat jadi pelajaran, mendengar jadi pelajaran. Kalau ngomong mah karena lisan satu ya udah lebih diperbanyaknya melihat dan mendengar daripada bicara gitu tuh. Dan juga ada kata-kata bahwa lisan itu seperti apa, binatang buas. Umpamanya kita tidak bisa menahan, tidak bisa mengendalikan lisan kita, justru itu akan jadi berbahaya lisan itu. Nakila al-arif ida sakat malak wal mukhib ida sakat halak. Al-arif orang makrifat itu apa? Ida sakat malak. Kalau dia diam, itu apa yang Allah berikan terhadap dirinya itu adalah sesuatu yang akan dia miliki sendiri gitu tuh. Itu orang arif itu lebih baiknya adalah sukut, maka dia apa anugerah yang Allah berikan kepada dia akan jadi miliknya, tidak terbagi dengan yang lain. Tapi wal mukhib ida sakata halaka, orang yang cinta berat itu jangan diam, nanti bisa depresi, nantinya bisa itu ya. Kalau kita cinta masih ayo ngomong terus itu menghilangkan apa yang ada di hati. Kalau disindam terus mah waduh jadinya itu batur mantek. Jadi wal mukhib ida sakata halaka, orang cinta berat ya udah diungkapkan, jangan diam saja. Nanti kalau tidak dipendam terus mah jadi gawat. Udah ya begitulah. Wallahu a'lam.